Selamat bertemu kembali dalam pembahasan akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang sekuritas hutang. Bagaimana nilai realisasinya dan pengakuannya. Nah, sebelum kita bahas, terlebih dahulu saya nyatakan ini bagian pertama, nanti ada bagian kedua kembali. Nah, untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang apa itu sekuritas hutang, penerbitannya bagaimana, kemudian bagaimana menghitung nilai realisasinya, terutama sekuritas hutang obligasi, kemudian bagaimana pencatatan pengakuannya dan pencatatan bunga. Baik, kita mulai tentang apa itu sekuritas hutang. Nah, sekuritas hutang itu atau sering juga disebut sekuritas obligasi atau sekuritas apa saja yang menyatakan hutang dari satu pihak ke pihak yang lain adalah sertifikat yang diterbitkan untuk memperoleh pendanaan dari investor. Jadi intinya dia menerbitkan sertifikat untuk memperoleh pendanaan dari investor. Tentunya investor tidak akan memberikan dana kalau tidak ada jaminan bahwa dana yang diberikan tersebut memiliki imbalan atau sering disebut bunga. Bunga ini akan dibayar secara teratur dan dijamin selama kontrak berlangsung. Oke. Nah, pemegang sertifikat obligasi itu disebut investor, sementara penerbit obligasi sering disebut dengan debitur, ya. Kemudian ingat bahwa ketika transaksi telah terjadi, maka penerbit obligasi itu memiliki kewajiban membayar bunga sesuai dengan masa yang tertera di sertifikat obligasi itu atau dalam perjanjian obligasi itu, dan melunasinya ketika masa sertifikat atau masa perjanjian hutang telah selesai. Kemudian dalam suatu sekuritas hutang atau sertifikat hutang atau dalam suatu perjanjian hutang ada beberapa karakteristiknya, yaitu setiap sertifikat itu atau setiap sekuritas itu wajib memiliki nilai nominal atau sering disebut face value, ya, atau sering juga disebut nilai pari. Ini adalah nilai atau rupiah atau nilai moneter yang tertera di sertifikat itu. Ini adalah jumlah hutang sebenarnya, ya, jumlah hutang. Nilai tersebut pada akhir kontrak harus dibayarkan oleh yang menerbitkan sertifikat atau yang menerbitkan, kalau dia obligasi, yang menerbitkan obligasi. Nah, sertifikat hutang itu biasanya memiliki kupon. Kenapa disebut kupon? Karena pada awal sekuritas hutang ini terjadi, biasanya sertifikat itu disertai dengan kupon. Berapa banyaknya kupon? Kupon itu banyaknya sebesar jumlah berapa kali pembayaran bunga, ya, berapa kali pembayaran bunga. Dan ketika bunga akan dibayarkan, si pemegang sertifikat itu harus membawa kupon tersebut, ya, membawa kupon tersebut untuk ditukarkan dengan bunganya. Kemudian dalam suatu sertifikat sekuritas hutang tercantum juga periode atau jatuh temponya, yaitu nanti pada saat mana si penerbit itu akan membayar kembali utangnya. Kemudian ada periode pembayaran bunga, biasanya sekali setahun atau sekali 2 tahun. Dua kali dalam setahun. Nah, dalam Bursa Efek Indonesia ada beberapa sekuritas hutang, ya. Ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Ada sukuk, yaitu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tak terpisahkan atau tidak terbagi. Jadi ini obligasi syariah, ya. Kemudian ada yang disebut surat berharga negara, sering juga disebut obligasi Republik Indonesia. Kalau kamu membantu pembangunan dengan memberikan hutang kepada negara, belilah surat berharga negara ini. Jadi negara lah yang menjamin pembayaran bunga dan pelunasannya pada saat akhir masa surat. Kemudian ada surat utang negara. Ini adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang, ya. Ini hampir sama dengan surat berharga negara tadi, surat utang negara. Surat berharga negara itu ada 2, surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Ini adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara. Jadi surat berharga negara ini yang menjamin pelunasannya nanti dan yang menjamin pembayaran bunganya secara teratur adalah negara.
Kemudian efek beragunan aset. Ya, jadi ada berbagai jenis sekuritas hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana transaksi sekuritas hutang terjadi? Biasanya penerbit obligasi, ini biasa kalau organisasi, bisa negara, bisa juga perusahaan-perusahaan. Kemudian dia membawa rencana emisi kepada rapat umum pemegang saham. Kemudian setelah diperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham, maka penerbit obligasi akan menunjuk penjamin emisi atau sering disebut underwriter, kemudian wali amanat, konsultan hukum, akuntan publik, notaris, biro administrasi efek. Bayangkan begitu banyaknya pihak yang terlibat ketika sekuritas hutang akan diterbitkan. Kemudian nanti pihak-pihak itu akan melakukan perjanjian pendahuluan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia, kemudian pernyataan pendaftaran emisi oleh underwriter kepada otoritas jasa keuangan. Baru setelah itulah nanti dilakukan initial public offering atau sering disebut ini pasar perdana. Jadi penawaran obligasi itu pertama adalah di pasar perdana, nanti baru kemudian dijual di pasar sekunder atau pasar yang ada sekarang. Semua publik bisa membeli di pasar sekunder ya. Kalau di initial public offering ini hanya beberapa perusahaan yang memborong obligasi tersebut untuk bisa nanti dijual lagi di pasar sekunder. Beginilah siklus transaksi sekuritas hutang. Dan biasanya ini terjadi pada obligasi ya. Nah, bagaimana menghitung nilai realisasinya? Supaya Anda tahu, agar Anda tahu nilai realisasi obligasi itu dipengaruhi oleh suku bunga pasar. Ya, dipengaruhi oleh suku bunga pasar untuk obligasi yang memiliki risiko yang sama. Jadi ketika suatu obligasi akan ditawarkan, di dalamnya ada bunga atau disebut kupon, maka kupon tersebut nanti akan dibandingkan oleh investor dengan suku bunga obligasi yang lain. Apakah menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan menurut investor, maka dia akan membeli, bisa harganya lebih tinggi ya kalau dia nggak menguntungkan. Tetapi kalau tidak, atau bunganya lebih rendah dari suku bunga pasar, maka pasti investor akan membeli dalam harga yang lebih rendah. Itulah yang disebut nilai realisasi obligasi. Ya, hampir sama dengan ketika kita berbicara tentang promes jangka panjang. Promes jangka panjang itu sebenarnya adalah instrumen hutang juga. Maka hitung nilai sekarang dari nilai jatuh tempo obligasi, ini tahapnya. Kemudian hitung nilai sekarang dari anuitas ordinari pendapatan bunga. Kemudian jumlahkanlah kedua nilai sekarang tersebut. Nah, kedua nilai sekarang tersebut itu disebut dengan nilai realisasi obligasi, dan dasar menentukan apakah nilai obligasi tersebut di bawah atau di atas nilai nominal. Ya, istilahnya agio atau disagio. Nah, kita ambil contoh. PTA menerbitkan obligasi dengan total nominal 1 juta, suku bunga 10% dan dibayar 2 kali setahun dan jatuh tempo 5 tahun. Suku bunga pasar untuk obligasi beresiko sama adalah 12%. Berapa nilai realisasi obligasi? Perhatikan, nilai nominalnya 1 juta, suku bunganya atau kuponnya 10%, dibayar 2 kali setahun dan jatuh tempo 5 tahun. Artinya, bunga yang dibayarkan itu adalah berapa kali? Selama 5 tahun pasti 10 kali, karena setiap tahun dibayar 2 kali, jatuh tempo 5 tahun. Itu artinya dalam periode 5 tahun itu ada 10 kali pembayaran bunga. Berarti sekali pembayaran bunga, suku bunganya adalah 5%. Bisa dipahami ya? Karena jatuh temponya 5 tahun, maka nanti PTA harus membayarkan kepada investor 10 kali bunga. Ya, berarti kalau setahun 2 kali, berarti berapa persen setahun? 5%. Gitu ya. Nah, ini lebih rendah, suku bunga obligasi tentu kalau kita perhatikan lebih rendah dari suku bunga pasar. Ya, suku bunga pasar. Kita coba gimana cara menghitungnya. Nah, langkah 1 tadi, hitung nilai sekarang dari nilai jatuh tempo obligasi. Nah, hitung nilai sekarang
dari nilai jatuh tempo. Nilai jatuh temponya 1 juta. Artinya ketika nanti jatuh tempo, maka PTA harus membayar 1 juta. Berapa nilai sekarangnya? Kalau kita lihat pakai rumus present value 1 per 1 tambah I pangkat N, maka kita peroleh pengalinya atau faktornya adalah 0,558394777, atau kalau lihat tabel bunga ya, ini tabel bunga. Nah, kemudian kita kalikanlah faktornya itu nanti kepada nilai sekarang ya. Ini dia. Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga pasar. Ingat ya, suku bunga yang digunakan adalah suku bunga pasar. Ini kenapa dia 6%? Karena setiap pembayaran bunga ya, ini 12% dibagi 6%. Kenapa dia 10? Karena periode pembayaran bunga adalah 10 kali, 5 tahun 2 kali setahun ya. Jatuh temponya 5 tahun, bunga dibayar 2 kali setahun, berarti ada 10 kali pembayaran bunga. Setiap pembayaran bunga itu adalah 6%. Yang kita pakai adalah suku bunga pasar ya, suku bunga pasar. Maka nilai sekarangnya kalau kita lihat ya, nilai sekarangnya tentunya kita kalikan saja sebenarnya ini ya, 0,55847 kali 1 juta ya, itu nilai sekarangnya. Nah sekarang kita lihat, hitung nilai sekarang anuitas ordinari dari bunga. Bunga obligasi sekali bayar itu 5% 50.000 ya, ini adalah nilai bunga yang ada di sertifikat obligasi. Nah, kalau dia menerima 50.000 setiap menerima bunga atau setiap membayar bunga dibayar 50.000, berapa nilai sekarang dari anuitas? Ini agak berbeda ya rumusnya. Present value ordinary annuity 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I ya. Kalau dihitung faktornya itu adalah 7,36 sekian-sekian. Kalau kita lihat melalui tabel, tentunya kita lihat ini 6%, ini sama ya, 6% yang dipakai adalah nilai pasar. Jadi lihat bunga, kemudian lihat periode 73609 ya. Jadi bisa dikatakan nilai sekarang dari bunga adalah 7,36 sekian-sekian kali bunganya 50.000. Jadi nilai sekarangnya adalah 368. Maka nilai realisasi obligasi kalau kita lihat tadi, nilai sekarang dari nilai nominal obligasi adalah 0,55839 kali 1 juta, itu 558.395. Nilai sekarang dari anuitas bunga 368004. Berarti nilai realisasi atau nilai yang seharusnya dibayar kepada obligasi tersebut adalah 926.399. Ini tentu lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena dia memberikan bunga yang lebih rendah dari suku bunga pasar. Itu ingat ya. Tadi nilai nominal obligasinya 1 juta, tetapi dia hanya akan menerima ya, PTA tersebut hanya akan menerima 926.399. Kenapa begitu? Itu tadi, karena dia menawarkan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga pasar, sehingga investor tidak mau membayar sebesar nilai nominal. Investor hanya mau membayar kalau dia suku bunganya sama dengan suku bunga pasar. Ya. Nah, ingat. Jadi kalau nilai nominal obligasi sama dengan nilai realisasi itu namanya kurs 100%. Kalau nilai nominal obligasi seperti tadi lebih kecil dari nilai realisasi, ini disebut disagio, kurs di bawah 100. Kemudian kalau nilai nominal obligasi bisa terjadi ya, kalau dia menawarkan suku bunga lebih tinggi dari suku bunga pasar, maka tentu nilai realisasinya lebih tinggi, maka ini disebut dengan agio atau kurs di atas 100. Nah, kasus sebelumnya obligasi dijual dengan disagio, diskun. Ya, kursnya 92,6. Kenapa 92,6? Tentunya gampangnya ini 926.399 bagi 1 juta. Itu cari kursnya ya. 926.399 bagi nilai nominal 1 juta. Itulah mengapa ini menjadi 92,6. Oke. Nah,
Kemudian kita berikutnya, bagaimana mengakui, mencatat. Kalau dia investor atau pihak yang memberikan dana atau membeli sertifikat, maka dia akan mencatat itu sebagai investasi. Investasi dalam sekuritas hutang sebesar nilai realisasinya, dan dia membayarkan kas sebesar 926.399. Jadi bukan 1 juta. Ya, sebesar nilai realisasi. Jadi nilai realisasi itu dipengaruhi oleh suku bunga pasar. Nah, kalau dia penerbitnya atau disebut emiten, ya, dia akan mencatat kas karena dia menerima kas 926.399. Kemudian di kreditnya, kalau itu obligasi, maka di kreditnya hutang obligasi. Oke. Nah, tentunya seperti yang disebutkan tadi ada kupon ya, bunga. Bunga itu bisa dibayar tahunan atau 2 kali setahun. Dalam kasus kita tadi itu 2 kali setahun. Maka oleh entitas investor, ketika dia menerima bunga, maka didebitkan kas, kredit pendapatan bunga. Oleh emiten penerbit obligasi, dia akan mencatat biaya bunga pada kas. Nah, nanti baik investor maupun emiten penerbit obligasi akan mencatat amortisasi. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya bagaimana amortisasi harus dicatat. Oke. Sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Shalom.